Assalamualaikum, selamat pagi yang terhormat Dewan Penguji dan juga dosen pembimbing saya, Dr. Sahid Susilo Nugroho. Perkenalkan, saya Widya Ayu Amelia, mahasiswa manajemen angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gamifikasi Terhadap Keterlibatan Merek dan Ekuitas Merek Lokapasa Daring, Studi pada Lokapasa Daring Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan intensi persaingan dalam industri lokapasa daring. Menyoroti lokapasa daring yang paling populer berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak, ternyata keempat lokapasa daring tersebut memiliki nilai perdagangan kotor dan pangsa pasar yang paling unggul di Indonesia. Hal yang menarik adalah keempat lokapasa daring yang paling populer dan paling unggul tersebut sama-sama menerapkan strategi gamifikasi. Terkait dengan penerapannya, Shopee dan Tokopedia tampak jelas berkompetisi dengan sangat sengit. Terdapat beberapa bentuk gamifikasi yang serupa di antara keduanya, akan tetapi Shopee tampak jelas jauh lebih aktif mengembangkan strategi gamifikasinya. Perbedaan kompleksitas gamifikasi antara Shopee dan Tokopedia ternyata tidak menyebabkan pangsa pasar keduanya terpaut jauh. Hal tersebut dapat meningkatkan keraguan terkait dengan esensi gamifikasi. Maka dari itu, penting guna menguji pengaruh gamifikasi dalam meningkatkan keterlibatan merek dan ekuitas merek lokapasa daring. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, peningkatan intensi persaingan yang semakin ketat menyebabkan lokapasa daring saling berupaya merebut perhatian, sehingga timbul urgensi untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan keterlibatan merek dan ekuitas merek. Menurut riset-riset terdahulu, gamifikasi dianggap sebagai salah satu strategi yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan merek dan ekuitas merek. Pada kenyataannya, gamifikasi telah cukup banyak diterapkan oleh lokapasa daring di Indonesia. Akan tetapi, tidak semua lokapasa daring yang menerapkan gamifikasi memiliki keterlibatan merek dan ekuitas merek yang tinggi. Maka dari itu, kerangka kerja pada penelitian ini akan dipergunakan untuk lebih memahami hubungan antara gamifikasi, keterlibatan merek, dan ekuitas merek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait seberapa efektif peran gamifikasi dalam meningkatkan keterlibatan merek dan juga ekuitas merek. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam penelitian ini. Terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terkait bahasan gamifikasi melalui analisis hubungan antara gamifikasi, keterlibatan merek, dan ekuitas merek. Selanjutnya adalah profil variabel. Yang pertama, gamifikasi. Si dan Hamari mendefinisikan gamifikasi menurut riset-riset terdahulu adalah pengaplikasian elemen dan mekanisme permainan pada suatu konteks yang bukan permainan. Yu dan Huang pada tahun 2021 membagi gamifikasi dalam konteks nilai yang dipersepsikan menjadi 4. Nilai hedonis, nilai utilitarian, nilai sosial, dan waktu atau usaha. Kemudian keterlibatan merek. Si dan Hamari mendefinisikan keterlibatan merek sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan layanan merek, yang selanjutnya merefleksikan perilaku interaktif pelanggan terhadap merek. Nah, keterlibatan emosional sendiri, keterlibatan merek sendiri terbagi menjadi 3, yaitu keterlibatan merek emosional, keterlibatan merek kognitif, dan keterlibatan merek sosial. Selanjutnya adalah ekuitas merek. Menurut Si dan Hamari, ekuitas merek merupakan serangkaian aset tidak berwujud yang mungkin dimiliki perusahaan berkaitan dengan nilai yang diberikan perusahaan melalui merek terhadap pelanggan. Ekuitas merek terdiri dari 2, kesadaran merek dan juga loyalitas merek. Nah, berikut ini adalah model di dalam penelitian ini. Nilai hedonis dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap keterlibatan merek emosional. Nilai utilitarian berpengaruh positif terhadap keterlibatan merek kognitif. Nilai sosial berpengaruh positif terhadap keterlibatan merek sosial. Kemudian waktu atau usaha berpengaruh positif terhadap keterlibatan merek
kognitif. Dan selanjutnya, keterlibatan merek emosional, keterlibatan merek kognitif, dan keterlibatan merek sosial dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kesadaran merek dan loyalitas merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei melalui kuesioner yang dibuat melalui Google Form. Nah, untuk desain pengambilan sampelnya sendiri, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling atau purposive sampling. Populasinya adalah seluruh pengguna permainan sekaligus konsumen loka pasadaring di Indonesia. Untuk unit sampel yang ditetapkan adalah konsumen yang berusia 17-64 tahun, berdomisili di Pulau Jawa selama 6 bulan terakhir, pernah berbelanja dan masih mengikuti permainan pada loka pasadaring dalam 6 bulan terakhir. Untuk ukuran sampel yang ditetapkan berdasarkan teori Hare dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu 10 dikalikan dengan item kuesioner, maka dari itu minimalnya adalah 390 responden. Selanjutnya adalah profil responden secara singkat. Penelitian ini berhasil memperoleh total 495 responden yang didominasi oleh jenis kelamin wanita sebesar 78,59%. Untuk rentang usia yang mendominasi responden adalah 17-25 tahun dengan persentase yang sama, 78,59%. Kemudian mayoritas responden itu berprofesi atau berstatus sebagai mahasiswa dengan proporsi sebesar 57,37%. Penelitian ini menetapkan objek penelitian yaitu seluruh loka pasadaring berbasis aplikasi yang menerapkan gamifikasi dengan batasan general store type. General store type sendiri merupakan loka pasadaring yang memiliki banyak kategori jenis dan variasi barang. Loka pasadaring yang termasuk dalam general store type meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Raja Lali, JDID, Bineka, Matahari, Jack Mall, Elevenia, Alfacart, dan QO10 menurut iPrice. Nah, di samping kanan ini terdapat beberapa bentuk gamifikasi yang telah diterapkan oleh loka pasadaring di Indonesia. Selanjutnya masuk ke metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM. Secara umum terdapat 4 proses inti dalam analisis data PLSM. Yang pertama adalah evaluasi model pengukuran yang dilakukan menggunakan uji reliabilitas menggunakan composite reliability. Kemudian ada uji validitas konvergen menggunakan average variance extracted, lalu ada outer loadings juga. Kemudian ada uji validitas diskriminan dengan menggunakan Fornell Laker criterion dan heterotrait monotrait ratio atau HTMT. Kemudian yang kedua adalah evaluasi model struktural menggunakan R-square dan F-square. Dan yang ketiga ada uji kecocokan model menggunakan SRMR, NFI, dan RMS theta. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis melalui bootstrapping dengan koefisien jalur. Nah, berikut ini merupakan spesifikasi model penelitian. Dapat terlihat bahwa anak panah yang memancar dari variabel menuju ke item-item pengukuran atau indikator itu menunjukkan bahwa seluruh item pengukuran yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat reflektif. Nah, penelitian ini memodifikasi sedikit dari artikel Si dan Hamari pada tahun 2020 dengan mengadopsi definisi operasional gamifikasi yang dikembangkan oleh Yu dan Huang pada tahun 2021. Baik, selanjutnya adalah memasuki pembahasan terkait kualitas data penelitian. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Pada tabel statistik deskriptif tampak bahwa nilai rata-rata tertinggi dimiliki oleh nilai hedonis sebesar 4,1025 yang menunjukkan bahwa 495 responden itu cenderung sangat setuju terhadap item-item pengukuran dari nilai hedonis. Kemudian nilai rata-rata terendah dimiliki oleh loyalitas merek sebesar 3,678 yang artinya bahwa mayoritas responden itu netral dan cukup setuju dengan item-item pengukuran loyalitas merek. Kemudian terkait dengan standar deviasi. Standar deviasi paling rendah dimiliki oleh kesadaran merek sebesar 0,670. Yang artinya bahwa item-item pengukuran dari kesadaran merek itu memiliki variasi jawaban yang lebih rendah dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Begitu pula sebaliknya dengan loyalitas merek.
Kemudian, kualitas data penelitian berdasarkan matriks korelasi. Pada tabel matriks korelasi itu tampak bahwa seluruh korelasi antar variabel itu signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Kemudian untuk nilai seluruh korelasi yang lebih dari 0 itu dapat diartikan bahwa korelasi antar variabel itu bersifat positif. Yang selanjutnya adalah evaluasi model pengukuran, uji reliabilitas menggunakan composite reliability. Tampak bahwa seluruh nilai composite reliability dari variabel-variabel ini lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliable. Kemudian adalah uji validitas konvergen menggunakan outer loadings. Tampak bahwa seluruh indikator dari variabel-variabel pada penelitian ini memiliki outer loading lebih dari 0,7. Akan tetapi terkecuali untuk NU3 dan WU1, yang mana nilai outer loading-nya itu berada di dalam 0,6 sampai 0,7. Masih dapat dipertahankan menurut teori Head dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kemudian untuk uji validitas konvergen menggunakan average variance extracted, tampak bahwa seluruh variabel memiliki average variance extracted yang lebih dari 0,5 sehingga dapat dikatakan lolos uji validitas konvergen AVE. Kemudian untuk uji validitas diskriminan menggunakan Fornell-Laker criterion. Tampak bahwa seluruh akar kuadrat dari AVE itu lebih besar dari seluruh korelasi yang ada pada kolom yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel itu lolos uji validitas diskriminan Fornell-Laker criterion. Selanjutnya adalah uji HTMT atau heterotrait monotrait ratio. Tampak bahwa validitas diskriminan yang baik itu dimiliki oleh seluruh variabel di sini karena memiliki disattenuate correlation yang kurang dari 0,9. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Yang pertama adalah R-square. Tampak bahwa seluruh nilai R-square ini lebih dari 0,33 yang dapat diartikan bahwa model penelitian memiliki kualitas yang moderat berdasarkan nilai R-square. Secara lebih spesifik, model penelitian dapat menjelaskan 59,9% perubahan kesadaran merek, 41,8% perubahan keterlibatan merek emosional, 45,5% perubahan keterlibatan merek kognitif, 37,8% perubahan keterlibatan merek sosial, dan 47,3% perubahan loyalitas merek. Selanjutnya adalah F-square. Tampak bahwa pada tabel F-square, keterlibatan merek emosional memiliki pengaruh yang moderat terhadap kesadaran merek dan lemah terhadap loyalitas merek. Kemudian keterlibatan merek kognitif dan juga keterlibatan merek sosial memiliki pengaruh yang lemah, baik terhadap kesadaran merek dan juga loyalitas merek. Lalu nilai hedonis memiliki pengaruh yang kuat terhadap keterlibatan merek emosional. Diikuti juga dengan nilai sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap keterlibatan merek sosial. Kemudian nilai utilitarian memiliki pengaruh yang moderat terhadap keterlibatan merek kognitif, akan tetapi waktu atau usaha memiliki pengaruh yang lemah terhadap keterlibatan merek kognitif. Selanjutnya adalah uji kecocokan model. Pada tabel fit summary tampak bahwa nilai saturated model dari SRMR itu 0,062 yang mana kurang dari 0,08. Kemudian untuk nilai saturated model dari NFI itu 0,815 yang mana mendekati 1 sehingga model dapat dikatakan fit berdasarkan nilai SRMR dan NFI. Kemudian untuk RMS theta, model penelitian memiliki nilai RMS theta sebesar 0,133 yang mana mendekati 0 sehingga model dapat dikatakan fit berdasarkan nilai RMS theta. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Berikut ini adalah tabel koefisien jalur. Dari 10 hipotesis tampak bahwa 9 hipotesis itu didukung dan 1 hipotesis tidak didukung, yaitu hipotesis ketujuh. Hal ini karena p-values dari hipotesis ketujuh itu lebih dari 0,05. Kemudian untuk seluruh nilai beta ini lebih dari 0 yang menunjukkan arah positif dari hipotesis. Nah, selanjutnya adalah model penelitian pasca riset. Pada model penelitian pasca riset tampak bahwa keterlibatan merek kognitif itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran merek dengan
Hal ini dapat dikarenakan oleh perbedaan pengaturan riset, yaitu ada objek penelitian, lokasi penelitian, dan juga responden penelitian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai hedonis memiliki pengaruh positif signifikan pada keterlibatan merek emosional. Nilai utilitarian memiliki pengaruh positif signifikan pada keterlibatan merek kognitif. Nilai sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterlibatan merek sosial. Lebih sedikit waktu atau usaha memiliki pengaruh positif signifikan pada keterlibatan merek kognitif. Kemudian keterlibatan merek emosional memiliki pengaruh positif signifikan pada loyalitas merek dan juga kesadaran merek. Begitu pula dengan keterlibatan merek sosial. Akan tetapi, keterlibatan merek kognitif hanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek. Nah, hasil penelitian ini dapat kita ambil beberapa implikasi manajerial. Yang pertama adalah perusahaan dapat merancang gamifikasi yang lebih variatif yang dapat memberikan lebih banyak nilai hedonis. Salah satu caranya adalah dengan mengadopsi atau menambahkan mekanisme gamifikasi, mekanisme permainan yang saat ini sedang digemari oleh konsumen. Misalkan baik Piano Tiles, kemudian ada Cooking Mama, Bingo, Subway Surf, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan utilitas yang dirasakan konsumen melalui pengembangan variasi penghargaan dari permainan. Misalnya, perusahaan dapat memberikan voucher belanja yang terkait dengan produk-produk yang ada di dalam wishlist atau keranjang belanja konsumen. Kemudian perusahaan juga dapat memberikan diskon biaya layanan dalam jangka waktu tertentu atau penghargaan-penghargaan lainnya yang sekiranya dapat menurunkan biaya pembelian konsumen secara keseluruhan. Kemudian perusahaan juga dapat lebih memungkinkan konsumen untuk lebih berinteraksi dengan konsumen yang lainnya menggunakan konsep gamifikasi. Maksudnya, perusahaan dapat mengembangkan fitur-fitur gamifikasi seperti minta bantuan teman atau reward sharing. Kemudian perusahaan juga dapat mempertimbangkan besaran waktu atau usaha yang harus dikorbankan konsumen dalam mengikuti permainan dengan melakukan riset yang lebih lanjut. Untuk keterbatasan penelitian. Penelitian ini masih belum cukup memperoleh respon konsumen yang berusia 36-64 tahun. Hal ini dikarenakan konsumen pada rentang usia tersebut mungkin cenderung enggan untuk mengisi kuesioner melalui Google Form. Kemudian, responden penelitian ini juga mayoritasnya masih didominasi oleh wanita, karena penelitian ini tidak menetapkan jenis kelamin sebagai variabel kontrol. Padahal diperlukan keseimbangan proporsi gender untuk menghasilkan data dan hasil penelitian yang lebih baik. Untuk arahan penelitian yang mendatang diharapkan dapat meneliti respon masyarakat yang berusia 36-64 tahun. Karena masyarakat pada rentang usia tersebut itu jumlahnya tidak sedikit dan berpotensi menjadi pasar potensial lokapasa daring yang menggunakan strategi gamifikasi. Kemudian juga perusahaan dapat memposisikan jenis kelamin sebagai variabel kontrol agar diperoleh data yang lebih baik sehingga menghasilkan hasil kualitas penelitian yang dapat bermanfaat untuk teori gamifikasi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.